Lumen nomor 11.761, 17 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Menjadi Penghambat. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat. Mereka bukanlah orang kebanyakan di antara bangsa Yahudi. Mereka adalah sekelompok orang yang memiliki pengetahuan tentang kitab suci dan ahli menafsirkannya. Mereka menjadi penafsir resmi kitab suci setelah cukup lama mempelajarinya. Sekitar usia 40-an tahun, mereka dilantik menjadi ahli kitab. Pelantikan itu memberi kepadanya kuasa dalam ketetapan hukum, terutama dalam mahkamah agama, di mana mereka berhak untuk duduk. Ahli-ahli Taurat juga sering disebut ahli hukum. Mereka itu sering mendapat gelar Hillel dan Shammai. Mereka masuk dalam partai Farisi. Nama yang terkenal dari antara mereka adalah Gamaliel, yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 dan 22 ayat 3. Mereka ini adalah ahlinya kitab suci dan hukum Taurat. Tidak heran kalau Tuhan Yesus mengakui pengetahuan mereka. Sayangnya, mereka tidak berlaku bijak dengan ilmu yang mereka miliki. Kata Tuhan, kamu sendiri
tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Apa maksud Tuhan Yesus ini? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menegur para ahli Taurat karena mereka merasa paling benar dan paling ahli karena banyak mengetahui tentang hukum Taurat. Tetapi mereka sendiri tidak menyatakan pengetahuannya itu dalam kehidupannya. Mereka hanya mencari-cari kesalahan orang lain, juga tidak mau membagikan pengetahuannya itu untuk orang lain, melainkan hanya untuk menegakkan status quo mereka. Contoh yang paling bisa kita temukan dalam kisah Injil adalah bahwa mereka mencari-cari kesalahan para murid Yesus yang melanggar hukum Sabat karena memakan gandum pada hari Sabat. Matius bab 12 ayat 1 dan 2. Juga ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh pada hari Sabat. Serta masih ada banyak contoh-contoh lain yang dicatat oleh penulis Injil suci. Para ahli Taurat itu bukan saja menegur Yesus dan para muridnya agar tidak melanggar hukum Sabat, melainkan juga menghambat tindakan kasih yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, "Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat?" Lukas bab 6 ayat 9. Saudara-saudari terkasih, izinkan saya mengedepankan ungkapan dari dunia hukum berikut ini. Salus populi suprema lex esto. Artinya, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Bukankah itu jiwa dari setiap tindakan kasih yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika ia berada di antara bangsa Yahudi? Ia tidak menghukum orang yang bersalah, melainkan menyadarkannya supaya berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Itulah yang dikatakan Yesus. Misalnya, kepada wanita yang tertangkap berbuat zina dan hendak dipaksa untuk dirajam oleh orang-orang yang membawa kepadanya. Setelah orang-orang yang mendakwa wanita itu pergi satu persatu karena menyadari bahwa mereka juga tidak sesempurna yang ditanyakan Yesus. Siapa tidak berdosa, silahkan melempari dia. Tuhan Yesus mengatakan sikapnya kepada wanita yang memang sudah berdosa itu. Firman-Nya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes bab 8 ayat 11. Hukum memang harus ditegakkan, namun keadilan harus menjadi panduannya. Jangan kita menyalahkan orang yang tidak berdosa, tetapi jangan membunuh harapan hidup orang yang salah dan sesat jalan hidupnya. Ingat pesan suci ini. Bencilah dosa, tetapi sayangilah pendosa. Mereka harus diberi kesempatan untuk bertobat. Mereka perlu ditunjukkan jalan yang benar.
bukan sebaliknya dibiarkan berkubang dalam dunia gelap yang mengancam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak berkenan pada ahli-ahli Taurat karena mereka menjadi penghambat bagi mereka yang ingin memperoleh kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Tuhan Yesus mencela ekses-ekses yang berlatar belakang ilmu mereka serta keinginan berlebihan mereka untuk dihormati. Mereka memiliki pengetahuan, tapi tidak dibagikan untuk kesejahteraan sesamanya. Seorang guru yang baik akan memberikan semua ilmunya kepada para murid yang kelak mewarisi ilmunya dan akan terus mengembangkannya, sebab ilmu itu tidak mungkin dibawa sampai ke liang kubur. Ilmu harus terus-menerus dibagikan. Nilai ilmu adalah jikalau itu dapat memberikan hal yang berguna bagi kesejahteraan hidup manusia. Tuhan Yesus mau kita yang telah menerima didikannya juga mengajak orang lain menemukan kebahagiaan yang telah kita alami. Jangan kita mau senang sendiri, melainkan memberi jalan bagi sesama untuk merasakan sukacita yang sama, mengalami kasih Allah dan bahagia karena dicintai. Jangan kita menghambat seseorang pun untuk berjumpa dengan Tuhan dan merasakan bahagia karena dicintai oleh Tuhan. Sukacita orang Kristen yaitu kalau banyak orang dapat bertemu dengan Tuhan dan mengalami cintanya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku termasuk orang yang bahagia kalau melihat orang lain bahagia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, menjadi perpanjangan kasih-Mu, menolong orang lain untuk mengalami kehadiran dan kasih-Mu melalui cara hidup kami yang berkenan kepadamu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.